Malung Semaha. Jemaat yang dikasihi Tuhan, ibadah hari ini menggunakan tata ibadah Gemis minggu keempat, dan di dalamnya akan dilangsungkan perhadiran atau persiapan diri dalam menghadapi perjamuan kudus sedunia minggu depan tanggal 4 Oktober 2020. Firman Tuhan dalam ibadah minggu ini akan dilayani oleh Pendeta Herianus Pulisir STH, Ketua BP Majelis Gemis Jemaat Nazaret. Mari kita siapkan hati dan pikiran kita untuk beribadah dengan bersaat teduh sejenak. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita berdiri dan memuji Tuhan dengan menyanyi Bertemu Dalam Kasih-Nya. Bertemu dalam kasih-Nya, berkumpul dalam anugerah-Nya, baik sukacita semua di dalam rumah Tuhan. Oh saudaraku dan saudariku, Tuhan cinta yang mengasihimu. Mari bersukacita semua di dalam kita habiskan ibadah ini dengan nama Bapa, Anak dan Roh Kudus. Amin. Tuhan menyertai kamu sekalian. Kamu mengingini sesuatu, tetapi kamu tidak memperolehnya, lalu kamu membunuh iri hati, tetapi kamu tidak mencapai tujuan, lalu kamu bertengkar dan kamu berkelahi, kamu tidak memperoleh apa-apa karena kamu tidak berdoa. Yakobus pasal 4 ayat yang kedua. Jemaat silakan duduk kembali. Jauh-jauh Tuhan sepi patoran, oh panggil patoran semua. Yesus mau pakai patoran kehidup bagi kemuliaan namanya. Hasil hidup dulu Tuhan, kau jangan ragu ikut DP mau. Tuhan mau bikin orang sama dengan Dia, hidup kudus tak bercelah. Mari jom orang semua
Yesus beserta selamanya. Kolose pasal 3 ayat 12 sampai ayat yang ke-17 sebagai landasan pembacaan tata hidup baru. Karena itu sebagai orang-orang pilihan Allah yang dikuduskan dan dikasihinya, kenakanlah belas kasihan, kemurahan, kerendahan hati, kelemah lembutan dan kesabaran. Sabarlah kamu seorang terhadap yang lain, dan ampunilah seorang akan yang lain apabila yang seorang menaruh dendam terhadap yang lain. Sama seperti Tuhan telah mengampuni kamu perbuat jugalah demikian. Dan di atas semuanya itu kenakanlah kasih sebagai pengikat yang menyempurnakan. Hendaklah damai sejahtera Kristus memerintah dalam hatimu, karena untuk itulah kamu telah dipanggil menjadi satu, dan bersyukurlah. Hendaklah perkataan Kristus diam dengan segala kekayaannya di antara kamu, sehingga kamu dengan segala hikmat mengajar dan menegur seorang akan yang lain, dan sambil menyanyikan mazmur dan puji-pujian dan nyanyian rohani, kamu mengucap syukur kepada Allah di dalam hatimu. Dan segala sesuatu yang kamu lakukan dengan perkataan atau perbuatan, lakukanlah semuanya itu dalam nama Tuhan Yesus, sambil mengucap syukur oleh Dia kepada Allah Bapa kita. Jemaat diundang berdiri. Saudara-saudaraku jemaat yang dikasihi Tuhan, setelah kita mendengar pembacaan tata hidup baru, pada kenyataannya kita tidak dapat melaksanakan semuanya itu dengan sempurna. Hal itu juga dinyatakan dalam surat 1 Yohanes pasal pertama ayat 8 sampai ayat yang ke-10. Demikian firman Tuhan. Jika kita berkata bahwa kita tidak berdosa, maka kita menipu diri kita sendiri dan kebenaran tidak ada di dalam kita. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Jika kita berkata bahwa kita tidak ada berbuat dosa, maka kita membuat Dia menjadi pendusta dan firman-Nya tidak ada di dalam kita. Sebab itu marilah kita merendahkan diri di hadapan Tuhan sambil mengaku dosa kita kepada-Nya. Ya Tuhan, Bapa kami di surga, kami mengaku dengan segenap hati bahwa kami ini adalah orang-orang berdosa yang selalu bertindak tidak sesuai dengan kehendak kami. Kami sama seperti domba yang sesat, masing-masing mengikuti jalannya sendiri. Kami tidak melakukan apa yang seharusnya kami lakukan. Kami lebih suka melakukan apa yang Kau larang. Maka kami tidak selalu melaksanakan sesuai. Kami percaya bahwa Engkau mengasihi dunia yang tidak menghendaki kami binasa, melainkan supaya kami bertobat dan meninggalkan segala sesuatu yang kami lalu hidup di dalam Islam. Karena itu kami mohon, ampunilah dosa kami ya Tuhan Yesus, Anak Allah yang mengampuni dosa-dosa kami. Kasihani dan mohonlah hati kami, agar kami layak disebut anak-anak. Amin. Terasa berat, tak seorang pun mengerti bebanku. Ku
mari datanglah. Dia selalu pedulikan aku, ku datang Yesus, Dia pikul segala bebanku, sujud di altarnya, ku bawa hidupku, ku terima anugerahnya, Dia ampuniku dan bebaskanku, Dia ubah hidupku, baharui hatiku, sesuatu terjadi saat datang di altarnya. Duduk di altarnya, ku bawa hidupku, ku terima anugerahnya, Dia ampuniku dan bebaskanku, Dia ubah hidupku, baharui hatiku, sesuatu terjadi saat datang di altarnya, sesuatu terjadi saat datang di altarnya. Saudara-saudara jemaat yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan, dengarkanlah berita pengampunan dosa dan berita anugerah Allah. Firman Tuhan berbunyi, sekalipun dosamu merah seperti kermisi, akan menjadi putih seperti salju. Sekalipun berwarna merah seperti kain kesumba, akan menjadi putih seperti bulu domba. Tuhan Yesus juga berkata, Aku pun tidak menghukum engkau, pergilah dan jangan berbuat dosa lagi mulai dari sekarang. Maka barang siapa yang telah mengaku dosanya dengan tulus ikhlas di hadapan Tuhan Allah, saya sebagai hamba Yesus Kristus memberitakan bahwa dosa kita semua sudah diampuni demi nama Allah Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Amin. Bila kau rasa gelisah di hatimu, bila kelengkamu tak menentu hidupmu, ingat masih ada seorang penolong bagimu. Yesus tak pernah jauh darimu, berseru dan memanggil namanya, berdoa Dia akan segera menghampiri dirimu. Percaya Dia tak jauh darimu, Dia hanya sejauh doa. Berseru dan memanggil namanya, berdoa Dia akan segera menghampiri dirimu. Percaya Dia
menaruh doa. Jemaat silakan duduk kembali. Saudara-saudaraku, tiba saatnya kita akan membaca, mendengar, dan merenungkan firman Tuhan. Sebelumnya kita bersatu di dalam doa. Kita berdoa. Kami bersyukur atas nafas kehidupan yang Engkau berikan bagi kami, sehingga kami dapat melakukan aktivitas tanggung jawab kami, anak-anak-Mu, yang kami yakini adalah talenta yang Tuhan berikan. Sebelum kami melanjutkan tugas dan tanggung jawab kami akan dibekali oleh kebenaran firman. Kuasailah hati dan pikiran kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu, sehingga firman kebenaran menjadi suluh dalam langkah hidup kami dan menjadi kekuatan untuk kami menapah hari esok dengan kekuatan dan kemampuan yang Tuhan berikan. Berkati hamba, berkati umat, ya Roh Kudus, baharulah hati kami. Amin. Saudara-saudaraku, pembacaan firman Tuhan terambil dari kitab Perjanjian Baru, surat Rasul Paulus kepada jemaat di Roma pasal 14 ayat 13 sampai ayat yang ke-23. Roma pasal 14 ayat 13 sampai 23. Kita akan membacanya secara bergantian. Lembaga Alkitab Indonesia memberikan judul "Jangan Memberi Batu Sandungan". Karena itu, janganlah kita saling menghakimi lagi, tetapi lebih baik kamu menganut pandangan ini. Janganlah kita membuat saudara kita jatuh atau tersandung. Aku tahu dan yakin dalam Tuhan Yesus bahwa tidak ada sesuatu yang najis dari dirinya sendiri. Hanya bagi orang yang beranggapan bahwa sesuatu adalah najis, bagi orang itulah sesuatu itu najis. Sebab jika engkau menyakiti hati saudaramu, dan oleh karena sesuatu yang engkau makan, maka engkau tidak hidup lagi menurut tuntutan kasih. Jangan engkau membinasakan saudaramu oleh karena makananmu, karena Kristus telah mati untuk diri. Apa yang baik yang kamu miliki, janganlah kamu biarkan difitnah. Sebab kerajaan Allah bukanlah soal makan dan minum, tetapi soal kebenaran, damai sejahtera, dan sukacita oleh Roh Kudus. Karena barang siapa melayani Kristus dengan cara ini, ia berkenan kepada Allah dan dihormati oleh manusia. Sebab itu, marilah kita mengejar apa yang mendatangkan damai sejahtera, yang mendatangkan dan yang berguna untuk saling membangun. Janganlah engkau merusakkan pekerjaan Allah oleh karena makanan,
Segala sesuatu adalah suci, tetapi celakalah orang jika oleh makanannya orang lain tersandung. Baiklah kau jangan makan daging atau minum anggur atau sesuatu yang menjadi batu sandungan untuk saudaramu. Berpeganglah pada keyakinan yang kau miliki itu bagi dirimu sendiri di hadapan Allah. Berbahagialah dia yang tidak menghukum dirinya sendiri dalam apa yang dianggapnya baik untuk dilakukan. Tetapi barang siapa yang bimbang kalau ia makan, ia telah dihukum karena ia tidak melakukan berdasarkan iman. Dan segala sesuatu yang tidak berdasarkan iman adalah dosa. Inilah firman Tuhan yang diperdengarkan kepada kita di hari Sabat ini. Hendaklah kamu menjadi pelaku firman dan bukan hanya pendengar saja. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Mari kita membawa persembahan. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan. Sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Berlimpah sukacita di hatiku, di hatiku, di hatiku. Berlimpah sukacita di hatiku, tetap di hatiku. Aku bersyukur, bersukacita karena Tuhan diam di dalamku. Aku bersyukur, bersukacita, kasih Tuhan diam di dalamku. Kami undang jemaat bangkit berdiri. Damai sejahtera melampaui di hatiku, di hatiku, damai sejahtera melampaui akal di hatiku, tetap di hatiku. Aku bersyukur, bersukacita, kasih Tuhan diam di dalamku. Aku bersyukur, bersukacita, kasih Tuhan diam di dalamku. Mari kita satu di dalam doa membawa persembahan kita kepada Tuhan. Terpujilah nama-Mu Tuhan Yesus Kristus yang mengasihi kami. Kami merasakan begitu luar biasanya Engkau menolong kami dan memberkati kami dari minggu-minggu yang lalu bahkan hari ini dan seterusnya. Kami percaya kasih-Mu itu tak terhingga.
Dan pada saat ini Tuhan, dengan kasih-Mu itu juga kami bawa persembahan syukur kami kepadamu. Biarlah persembahan syukur kami ini boleh kami pakai untuk pekerjaan dan pelayanan kami di gereja ini. Terima kasih Tuhan, Engkau sungguh memberikan kami kesehatan. Walaupun dalam kondisi yang begitu menakutkan kami boleh tiba di tempat ini. Terpujilah Engkau ya Bapa, dengarlah doa kami, dalam nama Yesus Kristus kami persembahkan doa kami ini. Amin. Kita memasuki hari yang ke-7 yang dikuduskan oleh Tuhan untuk kita. Itu berarti kita harus berpegang teguh dengan apa yang Tuhan firmankan, supaya tidak ada perselisihan. Tidak ada orang yang menganggap dirinya lebih benar dari orang lain. Tapi ada pepatah yang mengatakan, kawan 1000 masih kurang, musuh 1 terlalu banyak. Itu mau memberikan pemahaman kepada kita bahwa sesungguhnya kalau kita mempunyai anggapan bahwa kita adalah biji mata Allah, maka kita tidak membandingkan orang lain dengan diri kita sendiri. Saudara-saudaraku, silang pendapat itu boleh, tetapi jangan berkepanjangan. Inilah yang mau dipahami, dimengerti oleh Paulus di tengah-tengah perjalanan pelayanan, di tengah-tengah jemaat di Roma. Satu teguran, satu tanda supaya bangsa Yahudi dan non-Yahudi harus berpegang pada apa yang mereka yakini, sehingga tidak ada perdebatan. Kalau perdebatan berkelanjutan, maka yang terjadi yaitu konflik. Konflik timbul karena tidak menerima perbedaan. Yang selalu dipahami dan dimengerti bahwa makanan dan minuman selalu diperbincangkan. Di sini ada 2 komunitas yang berbeda di tengah jemaat di Roma. Yang pertama, Yahudi yang sudah percaya Yesus, tetapi masih memegang peraturan hukum Taurat, adat istiadat Yahudi, masih menjalankan peraturan soal makanan yang halal dan yang haram.
kedua, non-Yahudi yang percaya kepada Yesus, yang bertumbuh pada keyahudian tetapi tidak terikat pada makanan dan minum. Saudara-saudaraku, kalau mereka memahami dengan baik dan benar, baik Yahudi dan non-Yahudi, kalau di dalam hatinya ada damai sejahtera, maka mereka tidak akan mempertengkarkan soal makanan dan minuman. Tetapi Paulus mau menegaskan bahwa sesungguhnya jangan engkau saling menghakimi. Kita mengetahui bahwa penghakiman adalah hak Allah. Tetapi mengapa di antara mereka saling menghakimi? Tentu kalau kita saling berpegang teguh pada aturan, pahami itu, akui baik menurut kamu, belum tentu menurut saya itu baik. Tapi yang paling penting yaitu kalau di sana ada kedamaian, maka tidak akan ada yang namanya konflik. Selalu orang berbicara tentang kerajaan Allah. Menurut saya kerajaan Allah bukan soal makanan dan minuman, tapi menurut mereka berbeda dengan apa yang saya pikirkan, yang saya paham. Ayat 17, sebab kerajaan Allah bukanlah soal makanan dan minuman, tetapi soal kebenaran. Di mana ada kebenaran, di situ ada kerajaan Allah. Tapi orang seringkali menganggap, saya lebih benar dari orang lain. Tapi ukuran kebenaran tidak bisa dibatasi dengan apa yang kita pikirkan. Menurut Bapak Ibu, saudara-saudaraku yang dikasihi, apa kalau saya memberi sesuatu yang pasti Bapak Ibu akan mengatakan saya baik, dan tidak pernah Bapak Ibu bertanya dari mana apa yang diberi. Jadi baik menurut manusia belum tentu baik menurut Tuhan. Saya ambil persembahan, saya kasih ibu akan berkata, bilang saya ini orang baik, padahal ibu tidak tahu saya ambil dari persembahan. Dia soal kebenaran, damai sejahtera. Bagaimana saya ada damai sejahtera kalau masih menyimpan amarah? Saya masih menyimpan segala sesuatu dan orang yang menyakitkan hati. Makanya semua orang harus ada prinsip. Orang boleh marah kepada saya, yang harus diingat, saya tidak akan bawa kemarahan seseorang sampai saya tidur. Sebab apa? Itu yang membuat saya sakit, karena memikirkan, mulutnya ibu ini, mulutnya bapak ini, terganggu tidur saya. Maka saya tidak pernah memikirkan. Ibu boleh mengatakan sesuatu tentang saya, tapi saya tidak mau menyimpan perkataan yang menyakitkan hati sekalipun. Karena saya tahu saya tidak akan mendapatkan damai sejahtera dari apa yang ibu bapak yang katakan kepada saya. Itu titik aman.
sukacita. Sukacita. Hati yang gembira adalah Allah, benar. Tetapi hati yang gembira membuat juga muka berseri-seri. Jadi mengatasi semua pergumulan kehidupan, kalau ada sukacita, maka pergumulan itu akan diredam dengan sendirinya. Kalau kita memikirkan kapan nih COVID ini akan berakhir, maka disitulah engkau tidak bisa mengatasi segala sesuatu yang diperhadapkan kepada kamu, karena engkau hanya menyerahkan pada dirimu sendiri. Tuhan serahkanlah kekhawatiranmu kepada Tuhan. Kalau kita menyerahkan kekhawatiran itu, maka ada sukacita. Kalau ada damai sejahtera, ada kebenaran, ada damai sejahtera, itu karena Roh Kudus. Jadi kalau ada Roh Kudus, semua pergumulan kehidupan tidak menjadi beban. Beban yang berat berarti kita punya beban, kita pikul sendiri, tidak diserahkan kepada Tuhan. Sama dengan seorang anak umur 10 tahun, dia memikul beras 50 kilo, dia tidak akan mau. Tetapi orang tua punya tanggung jawab, dia angkat. Walaupun anak yang tertati-tati, tapi ada beban menjadi ringan. Begitu juga dengan kehidupan kita. Berat seberat apapun pergumulan kita, kalau kita mau mengundang Tuhan bersama-sama mengangkat beban ini, maka yang terjadi adalah sukacita. Saudara-saudaraku, konflik yang berkepanjangan membuat kita tidak memahami dengan baik dan benar tentang siapa itu Tuhan. Tetapi kalau kita mau memahami, mau mengakui bahwa sesungguhnya menurut dia tidak bisa menerima makanan dan minuman seperti itu, jangan kita paksakan. Seringkali kan kita kalau udah Pak Pendeta, yang penting kita sudah berdoa. Kolesterol tinggal kolesterol, asam gula tinggal asam gula, urusan nanti ada di obat. Salah. Kalau udah dokter larang, jangan. Dan kita juga yang makan, jangan sombong, diet kita sehat terus. Memang hidup ini serba salah. Kalau pendetanya kurus kayak saya, katanya, wah, kurang berdoa. Tapi kalau pendetanya agak gemuk, wah, itu banyak berdoa dan banyak membungkus. Serba salah, tidak disyukuri. Saudara-saudaraku yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan, di sini Paulus mau menegaskan bahwa sesungguhnya apa yang kamu makan dan minum, kalau engkau mau melakukannya berdasarkan dari apa yang Tuhan tuliskan, maka makanlah itu. Dan jangan engkau menghakimi.
bahwa itu najis, itu haram. Itu yang terjadi konflik. Tapi kalau kita makan, yang bagus yang ngomong lah. Sebab kalau etikanya makan sambil ngobrol itu gak bagus. Bisa-bisa tertipu. Kesel. Syukuri dengan apa yang Tuhan beri. Jadi kalau saya bisa makan sesuatu dan jangan saya menganggap bahwa orang itu tidak makan, dia tidak baik. Oh, kamu tidak berdoa. Seperti apa yang diungkapkan oleh Yakobus, apa yang terjadi? Kamu menginginkan sesuatu tetapi kamu tidak memperolehnya, lalu kamu membunuh, iri hati, tapi kamu tidak mencapai tujuanmu, lalu kamu bertengkar dan kamu berkelahi karena tidak memperoleh apa-apa, karena kamu tidak berdoa. Jadi kalau kita berdoa kelihatan, orang kalau berdoa kelihatannya apa? Biasa-biasa aja. Dia tidak menganggap diri lebih baik dari orang lain, tidak berada dalam tingkat kesombongan, sebab kesombongan adalah awal kejatuhan sudah dekat. Apa itu kesombongan? Oh, karena saya punya rumah, belum tentu. Oh, karena saya mempunyai kendaraan, belum tentu. Kalau kesombongan itu adalah akar kejahatan. Oleh sebab itu, saudara-saudaraku yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan, kita tanggalkan segala hal yang menimbulkan konflik. Mari kita robohkan tembok-tembok pengisah, tembok-tembok keegoisan, terlebih AIDS, AIDS bukan penyakit, itu penyakit memang, penyakit mematikan. Dan ini juga kalau ada dalam kehidupan kita itu juga mematikan. Yang pertama, angkuh. Oh, siapa dulu saya? Kalau tidak ada saya, ini tidak akan terjadi. Itu angkuh. Iri. Kenapa dia? Saya sudah berdoa, kenapa dia tidak berdoa? Dia mendapatkan. Sudah menilai. Iri. Dendam. Ada kakak beradik, dendamnya sampai dia berkata, sampai dilihatlah aku tidak mengampuni. Jadi pas waktu itu saya khotbah tentang doa Bapa Kami. Orang-orang yang tidak mau mengampuni, jangan dia berdoa Bapa Kami. Dia membohongi dirinya sendiri dan membohongi kebenaran Allah firman. Ampunilah kami seperti kami sudah mengampuni kesalahan orang lain. Di mana? Supaya merdu kasih Tuhan doa kamu, tapi pada intinya kita tidak bisa mengampuni, maka doa yang kita sampaikan kepada Tuhan jangankan dikabulkan, didengar juga kan. Dan sombong. Orang kalau sombong, gak ada orang mendekat. Tapi kalau dia orangnya tergerak karena belas kasihan, dia melihat sesuatu orang yang berjalan, dia mandiri, dia memberikan topangan. Itulah kehidupan.
Saya selalu lihat di Facebook orang yang baik, banyak orang baik, tapi tidak mau membantu orang yang memerlukan sesuatu. Dia jalan terus. Jangan kita lihat, wah orang itu cari perhatian. Jangan berpikir seperti itu. Kita bantu Tuhan, terima kasih karena masih ada orang yang Tuhan pakai untuk membantu. Tidak dengan membantu, komentar paling banyak daripada mau berbuat. Jadi berbicara kerajaan surga adalah berbicara tentang kehidupan yang kita lakukan. Jadi kalau tidak baik, tidak usah ikut. Jangan mentang-mentang pendeta sudah tidak berbuat baik masih diadu majukan. Jangan ikut. Sesat. Saudara-saudaraku, pada Minggu 4 Oktober kita akan melaksanakan perjamuan kudus sedunia. Jadi semua gereja di dunia ini melaksanakan perjamuan kudus dalam ruang lingkup Dewan Gereja Dunia. Sewaktu mereka mengadakan konferensi pertama di Jenewa, bagaimana kita mengingat? Oh, gampang, kita bikin perjamuan kudus. Jadi kalau ingat bilang perjamuan kudus sedunia, itu kesepakatan bersama Dewan Gereja Dunia. Bagaimana mengingat konferensi pertama itu, maka mereka melakukan perjamuan kudus sedunia. Sampai saat ini Persekutuan Gereja-Gereja di Indonesia pun mengatakan bersama, sepakat bersama bahwa sesungguhnya kita akan mengadakan perjamuan kudus dunia. Jangan kita melihat, oh Pak Pendeta karena bukan di gereja itu bukan perjamuan. Dan kita harus ingat dalam perkataan, jangan kita melekat pada roti yang kelihatan dan anggur yang kelihatan ini. Tetapi dia apa? Bagaimana pengorbanan Yesus. Jadi jangan kita melekat. Jangan kita membedakan ruang dan waktu. Itu menyesatkan juga. Oh, kalau saya perjamuan di rumah kayaknya tidak sah, mesti di gereja. Seringkali di gereja juga dia pulang, dia bilang teman-temannya, kayaknya saya masuk gereja ini sia-sia. Bukan gerejanya sia-sia, kita sendiri tidak mau dituduh, tidak mau berpegang apa yang Tuhan firmankan. Maunya kita mesti kata-kata yang menyenangkan, tidak boleh memarahi saya karena saya orang sombong. Jangan kamu bilang saya sombong. Itu orang tidak mau dibaharui. Tapi kalau orang mau dibaharui dengan firman Tuhan, maka damai sejahtera itu akan menjadi bahagian kehidupan kita. Damai sejahtera itu dari hati kita. Kalau kita punya hati ini tulus,
kita menyapa seorang terhadap yang lain dengan baik. Tidak ada perdebatan yang berkepanjangan. Sebab kalau perdebatan berkepanjangan, yang jadinya apa? Setan. Yang terjadi apa? Perpecahan. Tuhan tidak menginginkan perpecahan di antara kita. Makanya kalau menurut kamu itu baik, aminkan itu menjadi berkat buat kamu. Tapi menurut kita itu baik, aminkan itu menjadi berkat untuk kehidupan kita. Sehingga tidak ada lagi yang namanya konflik. Tidak ada lagi yang menganggap soal makanan dan minuman. Tidak ada. Kalau kita sehati sedikit untuk melakukan sesuatu yang baik, di situ ada damai sejahtera. Amin. Saudara-saudaraku yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan, pada Minggu 4 Oktober 2020 kita diundang oleh Tuhan. Perjamuan kudus itu bukanlah tradisi gereja, tapi perjamuan kudus yang kita pahami bersama adalah perintah Tuhan dalam firman. Sebagai anggota si jemaat, ingatlah selalu bahwa sesungguhnya kita merayakan perjamuan kudus adalah perintah Tuhan dalam firman. Sebab roti yang dipecah-pecahkan adalah persekutuan dengan tubuh Kristus, dan cawan minuman syukur adalah persekutuan dengan darah Kristus. Sebagai anggota sini jemaat, mempersiapkan diri kita untuk menyambut undangan Tuhan. Saya undang kita berdiri. Saudara-saudaraku yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan, marilah kita mempersiapkan hati dan pikiran kita untuk menerima undangan perjamuan masa yang kudus. Biarlah kehidupan kita berpadanan dengan apa yang Tuhan firmankan. Sebab sebelum malam Ia diserahkan, Ia mengambil roti, Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku. Ia diserahkan kepada kamu sebagai jalan pengampunan dosa. Dia mengambil cawan minuman syukur, inilah darah yang diserahkan untuk kamu. Sebab setiap kali kamu makan roti dan minum air kandung, kamu mengingat kematian Tuhan sampai Ia datang. Omalu malam. Oh, malu, malu.
yang berada lain dari anak yang menderita dalam seperti bisa dalam dari hanya yang dari saudara di sini warga yang paksa yang di sana untuk menghakimi orang yang diberikannya. Aku percaya pada gereja yang bersama persekutuan Kudus, nama Yesus, kebangkitan yang hidup dan kekal. Amin. Saudara-saudara kita berdoa. Kami bersyukur karena kebenaran firman-Mu yang mengajarkan kami untuk tidak saling membedakan satu terhadap yang lain, sehingga makna kerajaan surga yang di dalamnya damai sejahtera sukacita akan menjadi bagian kehidupan kami, anak-anak-Mu yang selalu datang bersyukur dan berterima kasih karena kebaikan Tuhan semua. Berkati persekutuan gereja Sangin Talaut Rasul Indonesia bagian Barat dan Sinode, biarlah Engkau yang telah menempatkan hamba-hamba untuk bisa mengayomi persekutuan ini. Tuhan, hanya hikmat daripada kami menerima segala sesuatu yang terbaik. Bapa Surgawi, berkati persekutuan jemaat Indonesia dalam program kerja pelayanan dan keteladanan. Biarlah kasih setia Tuhan selalu mempersatukan baik penatua, diaken, pendeta, dan seluruh anggota jemaat, sehingga apapun yang mereka rindukan, mereka dapatkan. Mereka akan menerima kasih karunia dalam status tanah dan gedung gereja di perang 6 Mei. Biar Tuhan mau turut campur sehingga semua yang terbaik adalah anugerah Tuhan. Berkati jemaat dan simpatisan yang mengikuti ibadah pada hari ini. Apapun yang mereka temui, kami tetap meyakini bahwa Tuhan yang kami sembah adalah Tuhan yang tidak mengenal ruang dan waktu, dan janji penyertaannya tetap untuk seterusnya dan selamanya. Kami berdoa bagi anggota keluarga yang kami doakan pada kesempatan ini, bagi keluarga pendeta mengambil ini, bagi Ibu Musa Ahmed, keluarga Johan Musa, Bapak Beli Pansol, keluarga Wuran Daronis, Bapak Richard Wangsa Jaya. Biar Tuhan Engkau mau berkarya di tengah-tengah kehidupan yang mereka jalani bersama dengan Tuhan. Kami juga mengucap syukur karena saudara-saudara kami yang berkabung. Ibu Seli Tumbio Korputi, Saudara Arno Lolo, Ibu Beatrix
Kurniawan Darones, Bapak Wilson Setia, Saudari Karen Bilona saya, Ibu Maria Sasel, Ibu Bianca Sasia, Adik Kiske Tambian, Ibu Eni Mahengke, Adik Dewi Kansing, Saudari Evelyn Kristen Loon, Bapak Octavianus Kaunto. Biarlah sukacita anak-anakmu menjadi persembahan yang hidup dan yang berkenan kepada Tuhan. Hamba-Mu memohon, biarlah Tuhan memberkati saudara-saudara kami yang bersyukur atas segala berkat rahmat Tuhan. Mereka membawa persembahan, persepuluhan, persembahan syukur, persembahan untuk pembangunan, persembahan tetap berlalu, sebab kami tetap meyakini bahwa tidak akan berkekurangan orang yang memberi untuk Tuhan. Berkati saudara-saudara kami, orang tua kami yang lanjut usia, ibu janda, duda, yatim piatu. Bagi anak-anak kami yang menghadapi ulangan tengah semester, biar Tuhan mau menyertai. Berkati bangsa dan negara kami dan dunia yang dicemari dengan dosa. Tuhan kasihan, berkati segala jadi baik hamba-hamba-Mu sebagai pemimpin negara yang mengayomi kami masyarakat, sehingga virus COVID-19 akan berlalu karena perkenan Tuhan yang berlaku di dalam. Ini kami, tutup bungkus kehidupan kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu, sehingga jadi jual kami tidak akan menjadi sia-sia. Ampuni salah dan dosa kami, dalam nama Yesus yang mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, kuduskan nama-Mu, datanglah kerajaan, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampuni akan kesalahan kami, seperti kami tidak telah mengampuni orang bersalah kami. Dan janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, bebaskan kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kuasa dan kemuliaan keselamatannya. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, warta jemaat hari ini, Minggu 27 September 2020. Majelis Jemaat mengucapkan selamat hari Minggu dan terima kasih kepada Pendeta Herianus Pulisir STH yang telah melayani firman Tuhan pada hari ini. Terima kasih kepada Bapak, Ibu, saudara-saudari anggota jemaat dan simpatisan yang sudah beribadah bersama dari rumah masing-masing. Kiranya Tuhan senantiasa memberkati persekutuan dan pelayanan kita. Jemaat yang dikasihi Tuhan, selanjutnya mari kita ikuti ringkasan warta pelayanan dalam pekan ini. Pertama, ibadah Minggu dan perjamuan kudus sedunia tanggal 4 Oktober 2020 jam 10 pagi melalui tayangan YouTube akan dilayani oleh Pendeta Tineke Hano Kansil STH MSI. 2. Kelas katekisasi. Untuk kelas katekisasi secara online akan diadakan pada hari Senin 28 September 2020 dan Jumat tanggal 2 Oktober 2020 pukul 19 sampai 20.30 WIB.
Mohon perhatian peserta katekisasi dan pengawasan orang tua masing-masing peserta. Dengan kerendahan hati dan tanpa mengurangi rasa persaudaraan kita dalam kasih Tuhan Yesus Kristus, mari bersama untuk tetap menjaga kesehatan kita dengan mencuci tangan sesering mungkin, menggunakan masker untuk kita semua tanpa terkecuali apabila sedang keluar rumah, dan mengurangi kontak langsung dengan banyak orang di tengah merebaknya pandemi virus COVID-19. Demikian ringkasan Warta Jemaat hari ini. Tuhan memberkati. Jemaat yang dikasih Tuhan, mari kita berdiri dan kita angkat pujian penutup. Saudara-saudaraku jemaat yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan, arahkanlah hatimu kepada terimalah berkat Tuhan. Anugerah Tuhan Yesus Kristus, kasih Allah Bapa, persekutuan dengan kuasa Roh Kudus menyertai dan memberkati kamu sekalian. Amin. Silakan duduk untuk bersatu dulu sejenak. Mari berdiri kembali untuk memutar kadim dan kita sama-sama bersatuan sambil memuji Tuhan dengan pujian di luar dan di luar.